Itulah yang kita rasakan ketika mulut tak lagi bersahabat, lidah yang tak kuasa menahan penderitaan yang engkau buat. Lah, memangnya apa perbuatan kita? Selain manis, asin, asam, dan pahit, kita kerap turut menyebutkan pedas dalam klasifikasi rasa. Nah, sebenarnya bagaimana rasa pedas itu timbul? Putar intronya. Jika Anda masih ingat tentang sensor rasa yang berada di lidah, tentu Anda ingat tentang bagian lidah yang lebih peka akan rasa tertentu dibanding lainnya. Menurut sejarawan kuliner Fadly Rahman, meski telah melekat sebagai bahan pokok kuliner Indonesia, ternyata cabai bukanlah tanaman asli Indonesia. Terus kalau bukan dari Indonesia, dari mana dong? Si pedas ini, maksudnya cabai ini mulanya berasal dari benua Amerika dan dibawa masuk bersama sekitar 2000-an jenis tumbuhan lainnya pada abad ke-16 oleh para pelaut Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara dan bernama Chili pada saat itu. Lantas, pertanyaan mulai muncul di benak Anda. Bagaimana bisa disebut cabai? Sebelum Chili dari benua Amerika masuk ke Indonesia, ternyata masyarakat Nusantara telah mengenal tanaman bernama cabia. Kata cabia telah disebut-sebut juga dalam beberapa prasasti dan naskah kuno Jawa dari abad ke-10 Masehi. Wah, ternyata si cabai ini sudah tua juga ya. Oke, jadi kenapa kita bisa merasakan pedas padahal kita tidak tahu di bangku sekolah tidak diajarkan reseptor rasa pedas? Hal ini dikarenakan pedas hanya merupakan suatu sensasi panas dan terbakar yang dirasakan ujung serat lidah atau lebih dikenal sebagai papila. Sudah tahu dibuat panas dan terbakar, tetap saja dimakan. Kasihan kan tuh lidah? Kamu sih. Rasa pedas sendiri yang sering ditimbulkan oleh cabai disebabkan oleh senyawa kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Zat ini tidak nampak dilihat ketika cabai dibuka, apalagi tertutup. Zat ini berasal dari selaput yang bersembunyi di dalam bagian di dalam buah cabai yang berwarna putih. Senyawa kapsaisin adalah zat aktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Kapsaisin sendiri berhubungan dengan papila bagian manapun di lidah, sehingga tidak mempunyai bagian tertentu yang lebih peka. Jadi, memang pedas bukanlah suatu yang memenuhi kriteria rasa. Hasilnya, pedas bukan merupakan rasa. Pedas juga tidak diterima otak layaknya rasa-rasa lain, karena ketika kapsaisin sudah menyentuh papila, saraf tersebut akan mengirimkan sinyal kepada otak berupa sinyal rasa sakit, seakan-akan lidah kita sedang terbakar, seperti dimanipulasi. Setelah menerima sinyal itu, otak merespon dengan cara yang sama bila ada kulit ataupun bagian tubuh yang kebakaran. Otak akan mengirimkan bala bantuan berupa pemadam kebakaran, berupa mobil damkar untuk menghilangkan, sehingga menyebabkan pengeluaran keringat dan air mata pada diri kita. Jadi begitu guys penjelasan mengenai kapsaisin dan pemadam kebakaran. Kamu sih. Ya, sekarang kalian sudah tahu kan sebab mengapa sih timbul rasa pedas? Tapi ada juga rasa pedas manis. Itu gimana bang? Itu kan campuran bebek, gimana sih? Ngajak berantem. Lah, kalau dicampur, mau apa rasanya? Nih bebek, minta digoreng aja. Itu kan dibakar, Doton. Oh iya ya, benar juga.